Baru-baru ini, karena insiden Titan Submersible atau kapal selam Titan, Titanic yang tenggelam ke dasar laut sekitar seabad silam kembali marak dijelajahi lagi. Faktanya, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada kapal apapun yang pernah mendapat perhatian setinggi Titanic. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan telusuri kembali sebuah topik lama, Titanic dan pelayaran yang ditakdirkan menuju kematian. Di tengah malam tanggal 14 April 1912 silam, kapal pesiar terbesar di dunia saat itu, Titanic, yang dikenal sebagai kapal anti tenggelam, secara tidak sengaja menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dan tenggelam ke dasar Samudra Atlantik hanya dalam tempo sekitar 2 jam kemudian. Saat itu, kapal penyelamat paling awal tiba 4 jam kemudian. Dari 2.224 orang di dalamnya, hanya sekitar 710 orang diselamatkan dan lebih dari 1.500-nya tewas di dalam air dingin -2 derajat. Penyelidikan atas kapal naas itu pun segera ditindaklanjuti oleh Inggris dan Amerika Serikat ketika itu. Meskipun santer terdengar opini publik pada saat itu bahwa White Star Line, operator Titanic saat itu, dianggap bertanggung jawab penuh. Namun anehnya, 2 tim investigasi independen menarik kesimpulan yang sama bahwa itu adalah bencana alam. White Star Line tidak bersalah. Namun pada hari kecelakaan itu, cuaca cerah dan normal. Lalu dari mana sebab bencana alam ini? Apalagi kemungkinan kapal yang berlayar di Atlantik Utara menabrak gunung es pada saat itu sangatlah kecil. Terakhir kali insiden tabrakan kapal adalah 5 tahun lalu. Namun kapal hanya mengalami sedikit kerusakan di haluan dan tetap bisa menyelesaikan pelayaran dan sampai di pelabuhan dengan selamat. Edward Smith, Kapten Titanic yang diwawancarai media saat itu mengatakan, tak terbayangkan situasi apapun yang dapat menyebabkan kapal itu tenggelam. Teknologi pembuatan kapal modern telah melampaui titik ini. Lantas, mengapa Titanic serapuh itu? Selain itu, bukankah seharusnya ada sekoci di kapal? Apalagi saat itu bukan cuaca buruk, mengapa hanya sedikit orang yang berhasil diselamatkan? Investigasi selanjutnya menyebutkan bahwa hanya ada 20 sekoci di atas kapal. Jika setiap sekoci penuh dengan 65 orang, itu hanya dapat menyelamatkan 1.300 orang atau lebih dari setengahnya. Kenapa White Star Line lolos dari tanggung jawab atas fakta yang mencolok ini? Keganjilan-keganjilan ini selalu ada dari dulu sampai sekarang. Bahkan ada ahli teori konspirasi yang percaya bahwa semua itu merupakan penipuan yang dirancang dan dipentaskan sendiri oleh White Star Line dengan tujuan untuk menipu premi asuransi yang tinggi. Namun banyak peneliti yang tetap percaya bahwa White Star Line tidak bersalah. Jika ingin disalahkan, hanya bisa menyalahkan nasib Titanic yang kurang beruntung dan banyak kebetulan yang tak terbayang pun saling terkait. Di sini tim kami juga telah mengumpulkan beberapa informasi terkait. Berikut mari kita lihat dan simpulkan bersama. Misteri 1. Mengapa tidak dilengkapi dengan sekoci yang cukup? Di Atlantik Utara pada awal abad lalu, pelayaran laut sangat sibuk, tetapi juga sangat aman. Kapal Inggris saat itu telah mengangkut 3,5 juta volume penumpang dalam 1 dekade sebelum 1912, di mana hanya 73 orang yang meninggal. Dalam hal ini, sekoci kapal difungsikan untuk memindahkan penumpang ke kapal lain jika terjadi kecelakaan, bukan untuk mengangkut seluruh awak kapal. Desain asli Titanic dengan jelas menunjukkan bahwa hanya ada 16 sekoci dan ini sudah sesuai dengan norma industri pada saat itu. Dan selama operasi resmi, 4 sekoci lagi ditambahkan, bisa dikata telah mempertimbangkannya secara matang. Lalu mengapa sekoci tidak penuh? Dalam hal ini, instruksi sang kaptenlah yang perlu dipertanyakan.
Saat itu ia mengeluarkan perintah untuk mengutamakan wanita dan anak-anak dulu. Memang tidak ada yang salah dengan perintah itu sendiri. Tetapi Charles Lake Taylor, mualim 2 saat itu yang melaksanakan perintah tersebut salah dengar. Mengira bahwa setelah menyelamatkan para wanita dan anak-anak, baru giliran para pria yang diselamatkan. Selain itu, banyak keluarga yang tidak ingin dipisahkan dengan kerabatnya. Awalnya mereka juga tidak percaya kapal yang mereka tumpangi akan tenggelam. Akibatnya, banyak sekoci yang pergi begitu saja dengan kurang dari setengah orang di dalamnya. Misteri 2, cuaca cerah tapi tidak melihat gunung es. Cukup banyak ahli menemukan bahwa kegagalan observatorium untuk melihat gunung es pada malam kecelakaan itu mungkin terkait dengan fenomena fatamorgana yang kerap terjadi saat itu. Ketika itu, Titanic sedang berlayar di persimpangan arus Labrador yang dingin dan arus Teluk yang hangat. Suhu yang dingin bercampur hangat ini membuat cahaya membias saat melewatinya, sehingga menaikkan permukaan laut dalam medan penglihatan yang terlihat seperti lapisan kabut tipis, mirip dengan fenomena fatamorgana di gurun pasir. Banyak penyintas menyebutkan lapisan kabut ini. Artinya, memang ada fenomena fatamorgana ini. Selain itu, teropong Titanic secara tidak sengaja terkunci di lemari saat itu, sehingga para pelaut di menara pengawas hanya bisa melihat sekeliling dengan mata telanjang. Gabungan dari 2 kecelakaan tersebut menyebabkan peneropong melihat gunung es yang jauh itu sebenarnya sangat dekat. Jika peneropong bisa menggunakan teropong, atau jika permukaan laut tidak keliru terlihat naik, mungkin Titanic akan selamat. Sayangnya, istilah jika, seandainya atau kalau itu juga sudah tidak berlaku lagi saat telah terjadi. Distorsi cahaya ini juga telah dikonfirmasi dalam kesaksian awak kapal lain di sekitar. Saat itu, sebuah kapal bernama SS Californian berlabuh sejauh 20 km di sekitarnya. Namun meskipun merupakan kapal terdekat di area tersebut, kru tidak mengambil tindakan untuk membantu. Ini juga merupakan salah satu misteri terbesar dari bencana abad ini. Sementara para kru mengatakan hal itu terkait dengan distorsi cahaya. Misteri 3, SS Californian dekat Titanic tetapi tidak mengambil tindakan untuk membantu. Kapten SS Californian Stanley Lord awalnya mengira Titanic sebagai kapal kecil karena distorsi cahaya. Belakangan, mereka menganggap suar yang dipancarkan Titanic sebagai titik cahaya kecil atau kembang api, sehingga tidak memicu kewaspadaan. Namun sebenarnya, yang membuat SS Californian salah menilai adalah mereka tidak menerima telegram merabahaya dari Titanic. Pada pukul 11.30 malam itu, atau 10 menit sebelum Titanic menabrak, operator telegraf mereka mengirimkan peringatan es terakhir, lalu tidur, dan baru bekerja kembali pada pukul 6 keesokan paginya. Namun pada saat demikian, semuanya sudah terlambat. Ada yang mengatakan bahwa jika operator telegraf itu pergi tidur 15 menit kemudian, keadaannya mungkin akan berbeda. Sayangnya, takdir itu terkadang memang sangat kejam dan tidak pandang bulu. Namun pesan peringatan penting yang dikirim oleh SS Californian diabaikan oleh operator telegraf Titanic karena sibuk. Selama 10 menit penuh, sebenarnya bisa menghindari gunung es itu dengan aman. Faktanya, Titanic saat itu menerima total 6 peringatan, tetapi tidak cukup menarik perhatian. Karena pada saat itu orang-orang pada umumnya percaya bahwa risiko es di laut sangat kecil dan masih sempat untuk penghindaran darurat, bahkan tabrakan frontal pun tidak akan menyebabkan malapetaka. Jadi kapten hanya memberitahu menara pengawas untuk lebih waspada, sementara kapal terus melaju dengan kecepatan penuh. Tapi, apa yang tidak diketahuinya adalah tangan nasib sudah mencengkram leher orang-orang pada saat kritis itu. Misteri 4, mengapa Titanic begitu rapuh?
Setelah melihat gunung es, Mualim 1 memerintahkan belokan darurat untuk menghindar. Namun karena jaraknya terlalu pendek, 5 kabin di haluan tetap saja tergores oleh gunung es dan air pun menyeruak masuk. Desain Titanic adalah meskipun 4 kabinnya kemasukan air, tapi masih dapat berlayar dengan normal. Sayangnya kelima kabin terendam banjir, dan pada dasarnya adalah nasib kapal karam. Anehnya, hantaman yang fatal itu justru kebetulan mengenai sambungan pelat baja lambung di luar ruang Ketel nomor 6 yang panjangnya sekitar 12 meter, menyebabkan paku keling di antara 2 pelat baja terlepas. Sambungannya pecah dan air laut pun seketika menyeruak masuk di sepanjang retakan ini, kemudian dengan cepat menyebar ke kedua sisi. Menghadapi terjangan air laut yang kuat, pompa di atas kapal sama sekali tidak berfungsi. Apakah karena paku kelingnya tidak cukup kokoh, penghematan biaya, mencampurkannya dengan material murahan? Pembuatan kapal Titanic dimulai pada 1909 di Belfast, Irlandia Utara oleh perusahaan Harland & Wolff. Menurut Harland & Wolff, bahwa mereka tidak melakukan sesuatu dengan cara yang termudah, termurah atau yang tercepat dengan maksud berusaha menghemat uang. Olympic kakak Titanic merupakan satu dari 3 kapal mewah WSL yang dibangun oleh Harland dan Wolff. Yang ketiga adalah HMHS Britannic. Perbedaan antara Olympic dan kembarannya terletak pada lorong jalan dek A Titanic yang dibuat dengan sekat baja dan jendela geser. Kapal telah beroperasi selama hampir 25 tahun tanpa kecelakaan berarti dan selamat dari beberapa tabrakan besar. Olympic juga menggunakan paku keling yang sama seperti Titanic, jadi kemungkinan besar bukan pada faktor paku keling. Penelitian lainnya menyebutkan bahwa penyebab sebenarnya mungkin adalah kebakaran di ruang Ketel. Sekitar 10 hari sebelum berlayar, bunker batu bara 3 lantai di ruang Ketel nomor 6 mengalami pembakaran spontan dan baru padam hingga sehari sebelum menabrak gunung es. Akibatnya, kekuatan baja di sekitar kabin turun 75%. Artinya, ruang Ketel nomor 6 mengalami kerusakan dalam terlebih dahulu, kemudian kerusakan luar, dan akibat 2 kerusakan ini, sehingga membuat paku keling menjadi sangat rapuh dan terlepas. Semua ini serba kebetulan, dan apabila dikaitkan satu demi satu, maka kapal pesiar terbesar di dunia pada saat itu, yang dikenal sebagai kapal yang tidak tenggelam ini, memang sudah nasibnya menuju pelayaran kematian yang telah ditakdirkan. Ramalan menjadi kenyataan. Yang lebih tak terduga lagi adalah ramalan tentang bencana ini. Sejak tahun 1898, penulis Amerika Morgan Robertson menerbitkan sebuah novel berjudul Futility, yaitu cerita tentang tenggelamnya kapal samudra Titan setelah menabrak gunung es di Atlantik Utara pada suatu malam di bulan April. Morgan Robertson bukanlah peramal, namun novel hasil karyanya dianggap telah menubuatkan sebuah peristiwa besar, tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Tidak hanya nama, waktu, dan tempatnya yang pada dasarnya sesuai dengan kecelakaan Titanic, tetapi detailnya pun sangat mirip. Dalam versi novelnya, Morgan berkisah tentang malapetaka sebuah kapal besar bernama Titan yang tenggelam di Samudra Atlantik bagian utara setelah menabrak gunung es. Kala itu, kapal Titan tengah melakukan perjalanan dari Southampton ke New York City. Awalnya novel tersebut bernama Futility, yang berarti kesia-siaan, yang kemudian berubah judul menjadi Wreck of the Titan, Bangkai Titan. Dalam novelnya, Robertson pun menggambarkan kesombongan manusia yang menyebut kapal tersebut tidak dapat tenggelam hingga Titan hanya menyediakan 24 sekoci penyelamat untuk 2.000 penumpangnya. Hal yang sama juga terjadi pada Titanic. Begitu yakinnya Titanic tak dapat tenggelam, hingga pemilik kapal hanya menyediakan 20 sekoci penyelamat untuk 2.200 penumpang, atau hanya separuh dari jumlah sekoci yang dibutuhkan.
Banyak kesamaan yang terjadi antara cerita dalam novel Futility dan tragedi kapal Titanic kala itu. Di antaranya yaitu, tragedi tersebut sama-sama terjadi pada bulan April. Karamnya kapal dikarenakan hal yang sama, yaitu menabrak gunung es. Lokasi karamnya kapal sama, yaitu di Atlantik Utara. Jumlah baling-baling pada kapal Titan dan Titanic sama-sama berjumlah 3 buah. Panjang kapal yang kurang lebih sama sekitar 800 kaki. Jumlah penumpang yang tidak terpaut terlalu jauh. Bagian kapal yang rusak saat kecelakaan, kondisinya juga sama, yaitu di bagian depan. Asal kapal sama-sama dari Britania Raya, Inggris. Kecepatan puncak pada kapal Titan 25 knot, sedangkan pada kapal Titanic 23 knot. Meski banyak kesamaan dalam novel Futility dan tragedi kapal Titanic, ada juga beberapa perbedaan. Sang pengarang dianggap memiliki penerawangan, tapi Robertson sendiri mengaku cerita tersebut ditulisnya berdasarkan pengetahuannya di bidang maritim dan pembuatan kapal. Meski kisah yang ditulis Robertson menjadi ramalan akan terjadi yang terjadi di kemudian hari, dia mengaku semua kemiripan tersebut hanyalah kebetulan. Secara kebetulan, William Stead, seorang penumpang kelas 1 yang meninggal di Titanic, juga dipercaya telah meramalkan kecelakaan kapal tersebut. Stead adalah seorang jurnalis terkenal yang sering mengatakan bahwa dia akan mati tenggelam. Dia pernah mengingatkan semua orang dalam bentuk novel tentang konsekuensi jika tidak memiliki cukup sekoci. Kapal karam dalam novelnya juga tertabrak ke sisi kanan kapal. Dia kemudian menceritakan kisah menyelamatkan orang yang selamat setelah sebuah kapal tertabrak dengan gunung es. Sayangnya, tidak satupun dari kedua cerita ini yang menarik banyak perhatian pada saat itu. Para penyintas mengatakan, Stead selalu berada di dek membantu wanita dan anak-anak ke sekoci, kemudian melepas jaket penyelamatnya sendiri dan diberikan kepada orang lain. Terakhir kali orang-orang melihatnya mati kedinginan di dalam air bersama John Jacob Astor IV, yang saat itu adalah orang terkaya di dunia. Definisi: kaya dan berbudi luhur dengan kehidupan. Padahal saat itu, karena status John Jacob Astor IV yang sangat penting, Letnan William Will McMaster Murdoch memerintahkannya untuk naik ke sekoci. Namun Astor menolak dengan marah. Dia bilang dia suka norma kuno untuk melindungi yang lemah. Kemudian Astor memberikan kursinya kepada seorang wanita dari kelas 3. Dan Astor bukan satu-satunya orang kaya yang memberikan kesempatannya untuk hidup kepada orang lain. Di era sekarang, kita sering mendengar orang mengatakan orang kaya tapi tidak berbudi luhur. Tetapi di Titanic, orang-orang justru lebih banyak melihat orang kaya dan berbudi luhur. Orang terkaya kedua di dunia saat itu, Isidore Straus, pendiri Macy's di Amerika Serikat, juga mengikuti jejak Astor dan bertekad untuk tidak naik sekoci. Yang mengharukan adalah istrinya, Ida Straus atau Rosalie Ida Blunt, juga bersikeras untuk hidup dan mati bersamanya. Ia mengatakan, "Jika kau pergi, aku akan ikut pergi." Dia dan suaminya, Isidore Straus, meninggal di atas kapal RMS Titanic. Belakangan dia menyerahkan posisinya kepada pembantunya. Mereka adalah pasangan tua di film 1997 yang dengan damai menunggu kematian bersama di ranjang. Sebaris kata dari Alkitab terukir di batu nisan mereka. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, banjir juga tidak dapat menenggelamkannya. Banyak orang berpikir mereka adalah prototipe tokoh Jack dan Rose dalam film yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Kalimat terkenal "You jump, I jump" mungkin berasal dari "Where you go, I will go." You jump, I jump, remember? You jump, I jump, right? Satu abad telah berlalu dan kisah Titanic tetap masih terngiang di telinga kita. Banyak orang yang meneteskan air mata untuknya. Ada yang mengharukan, juga ada yang menyedihkan. Dalam 100 tahun lagi,
Entah apakah ada yang akan menyinggung cerita ini kembali, dan apakah akan ada yang meneteskan air mata ketika diceritakan lagi. Hidup ini tak ternilai harganya, dan semoga tidak ada lagi bencana seperti itu di dunia ini, dan hanya satu-satunya kebaikan di dunia ini yang akan langgeng abadi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.